Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan luasnya wilayah Indonesia, pernahkah kita berpikir, apakah yang membuat bangsa ini tetap bersatu? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berdiri bukan hanya karena batas wilayah, tetapi karena adanya cara pandang yang mempersatukan seluruh rakyatnya. Sebuah konsep yang menjadi pedoman bangsa dalam menjaga persatuan di tengah tantangan zaman dan pergaulan dunia. Lalu, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, wawasan Nusantara di sini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Undang-Undang Republik tahun 1945 dan Pancasila dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, dipandang sebagai satu kesatuan utuh baik wilayah, bangsa, budaya, ekonomi, maupun pertahanan. Walaupun terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya, tetap satu negara Indonesia. Secara filosofi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan wilayahnya sebagai satu kesatuan. Filosofi ini berasal dari Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun Indonesia punya banyak perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama, tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Nah, wawasan Nusantara juga menekankan kita bahwa seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi masyarakat Indonesia diharapkan punya rasa persatuan, saling menghargai dan mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dengan adanya wawasan Nusantara, bangsa Indonesia bisa tetap lebih kuat dan bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Wawasan Nusantara tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses sejarah bangsa Indonesia, seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa ini sudah ada berupaya untuk menyatukan wilayah Kepulauan Nusantara melalui perdagangan dan kekuasaan maritim. Kemudian, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami perpecahan akibat politik kolonial. Dari kondisi tersebut, muncullah kesadaran nasional yang ditandai dengan Sumpah Pemuda 1928. Setelah kemerdekaan, Indonesia memperkuat konsep wilayahnya melalui Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa laut antar pulau merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Dan dari sinilah wawasan Nusantara semakin kuat sebagai pandangan bangsa. Di era globalisasi, Indonesia tidak bisa hidup sendiri dan harus berinteraksi dengan negara lain. Namun, dalam bergaul di dunia internasional, Indonesia harus mempertahankan identitas nasional dan kepentingan bangsa. Wawasan Nusantara menjadi pedoman agar Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik tanpa kehilangan jati diri bangsa. Contohnya, Indonesia aktif dalam ASEAN, PBB, dan forum internasional lainnya. Artinya, Indonesia terbuka terhadap dunia, tetapi tetap mengutamakan kepentingan sosial. Selanjutnya ada unsur-unsur Nusantara. Unsur-unsur Nusantara terdiri dari kesatuan wilayah, kesatuan politik, toleransi, dan menghargai perbedaan sosial budaya. Nah, yang pertama ada kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah artinya wilayah darat, laut, dan udara Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada kesatuan politik. Indonesia memiliki satu pemerintah dan satu ideologi, yaitu
Pancasila. Yang ketiga, kesatuan ekonomi. Pembangunan dan perekonomian harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada kesatuan sosial dan budaya. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, semua tetap bersatu dalam keberagaman. Dan yang terakhir, ada kesatuan pertahanan. Nah, kesatuan pertahanan ini yaitu bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara. Nah, tantangan wawasan Nusantara saat ini semakin beragam, perkembangan zaman dan teknologi. Yang pertama ada hoax dan disinformasi. Penyebaran berita palsu dapat memecah persatuan masyarakat jika tidak disaring dengan baik. Yang kedua ada konflik identitas, suku, dan agama. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa terkadang justru menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan toleransi. Nah, yang ketiga ada budaya konsumtif akibat globalisasi. Masuknya budaya asing membuat sebagian masyarakat lebih menyukai budaya luar dibanding dengan budaya sendiri. Nah, yang keempat ada ancaman cyber dan keamanan digital. Perkembangan teknologi juga membawa ancaman seperti peretasan, penipuan online, dan penyalahgunaan media sosial. Dan yang terakhir ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Masih adanya perbedaan pembangunan di beberapa wilayah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat persatuan bangsa. Dari tantangan tersebut, kita sebagai generasi muda harus lebih bijak menggunakan teknologi, menjaga toleransi, serta mencintai budaya dan persatuan Indonesia. Nah, contohnya wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang politik. Bidang politik ini bertujuan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan yang dinamis. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini sebagai kekayaan alam di wilayah Nusantara adalah milik bersama dan harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat. Nah, yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Bidang sosial budaya ini menciptakan sikap saling menghormati di tengah perbedaan suku, agama, dan ras. Nah, yang terakhir, yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Menegaskan bahwa ancaman terhadap suatu wilayah adalah ancaman bagi seluruh bangsa. Nah, di sini urgensi wawasan Nusantara ini sangat penting. Mengapa urgensi wawasan Nusantara ini sangat penting? Yang pertama, menjaga persatuan bangsa Indonesia sangat beragam, jadi perlu pedoman agar tidak mudah terpecah. Yang kedua, memperkuat identitas nasional, masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah budaya global. Nah, yang ketiga, menjaga kedaulatan wilayah penting untuk menjaga perbatasan laut dan pulau terluar. Nah, yang keempat, menghadapi globalisasi, menyaring budaya luar tanpa kehilangan nilai bangsa. Sekian. Contoh sederhana dari penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai satu sama lain walaupun memiliki perbedaan. Misalnya saat ada teman yang sedang presentasi di kelas, kita mendengarkan dengan baik, tidak mengganggu, dan memberikan apresiasi atas usahanya. Sikap saling menghargai seperti ini dapat memperkuat persatuan, menciptakan rasa kebersamaan, dan menunjukkan bahwa keberagaman bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat rasa cinta tanah air serta menjaga identitas bangsa Indonesia. Karena pada akhirnya, perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk tetap bersatu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dari Alifa, Farel, dan Naila.